Sampai sini tadi kan. Kita masuk kedua Windows. Sistem operasi Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI, Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Oke, pengguna lebih mudah mengoperasikan komputer. Nah, sini saya kasih contoh lagi ya tadi. Mungkin tadi di apa tidak jelas ya. Di sini kita buka CMD. Awalnya tadi di sini data C ya. Kita buat ke data D. Oke. Maka berpindah ya dari data C ke data D. Benar ya? Nah, kalau kita contoh sedikitnya, kalau di command prompt, cara untuk membuka atau membuat file itu caranya adalah mkdir kelas 8. Oke. Share di sini enter kan. Nah, di sini setelah di enter, dia tidak ada bacaan seperti tadi ya. Oke, dia tidak ada bacaan seperti tadi. Kita tengok di data D, ada nggak tulisan kelas 8D? Nah, ini kelas 8. Oke. Sorry, udah beberapa kali nih kita keluar masuk. Aduh, orangnya berkurang terus ya, dari 38 tadi ke sekarang 36. Nah, share screen. Oke. Sampai sini tadi. Microsoft DOS. Oke. Saya akan jelasin dikit kembali Microsoft DOS. Kalau kita tadi, saya hapus dulu nih. Saya hapus ini namanya kelas 8. Oke, kita hapus dulu, kita delete. Nah, di sini tidak ada tulisan kelas 8 lagi ya. Nah, kalau misalnya di zaman dalam Windows CMD itu, untuk membuat file itu, kita tinggal menulis mkdir spasi kelas 8. Nah, atau kita ganti nih jadi kelas angka 8. Kita enter ya. Kita enter di sini dia tidak ada bacaan apapun ya setelah kita enter. Kita tengok di data D. Nah, maka akan muncul namanya kelas 8. Oke. Begitulah dulu waktu zamannya Microsoft DOS. Untuk membuat file aja kita harus memasukkan programnya untuk membuka atau membuat filenya. Oke. Coba kita buat lagi mkdir kelas 8 sama persis ya dengan yang ini. Oke. Kita enter. Nah, maka bacaannya seperti ini. Nah, oke, dalam bahasa Inggris ini artinya file di dalam data D itu sudah ada. Nah, oke. File yang ada di dalam CMD itu sudah ada di dalam data D. Nah, di sini saya buat tadi mkdir kelas 8. Oke, mkdir kelas 8. Kelas sama angka 8-nya itu saya tidak buat angka spasi ya. Saya tidak buat spasinya seperti begini. Kalau saya buat kelas 8-nya itu ada spasi di antara kelas sama 8. Ini ada spasinya. Apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Tadi di atas ini saya buat tadi tidak ada angka spasinya. Tidak ada buat spasinya. Kalau di sini saya buat kelas 8, ada spasinya, apa yang terjadi? Ayo dicek. Ada yang tahu tidak? Saya buat ini ada spasinya. Ya, kalau misalnya kita buat spasi, kita enter, setahu saya itu dia akan membuat jadinya 2 file. Karena di sini sudah ada 2 kata yang berbeda. Kata pertama ada kelas, kata kedua itu 8. Kita coba enter. Nah, kita enter ya. Maka di sini kita buat akan terbentuk 2 folder baru. Oke. Nah, begitu dia ya. Dia akan terbentuk 2 folder baru. Jika kita memakai spasi di antara kata satu sama kata kedua. Nah, seperti begitu. Itulah caranya untuk membuat folder di Microsoft DOS zaman dahulu.
Kalau di zaman sekarang itu kita hanya untuk membuat folder baru gimana caranya? Dan untuk di zaman sekarang ini, cara untuk membuat folder baru di Windows, karena dia tadi, nih di Windows, sistem operasi Windows, oke. Nah, Dennis Kosan benar ya, kita tinggal membuka cara membuatnya di folder. Sistem operasi Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI, Graphical User Interface. Nah, oke, kalau ini tadi kan kalau ini dia hanya tulisan semua ya. Kalau di zaman Windows sekarang dia ada tulisan, ada gambar, dan interface-nya itu lebih menarik. Cara untuk membuat foldernya ada berbagai macam ya. Dari sini, ini folder, kita klik. Oke, di satu ya caranya ya. Cara kedua tadi di sini udah dibuatnya, Ctrl Shift N. Nah, serbuat ya. Ctrl Shift sama N. Nah, ini folder 3. Cara ketiganya itu yang paling gampang atau paling biasa itu klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Nah, oke. Sini seru udah buat ada 3 macam ya. Tadi dari sini, ini pakai dari keyboard, yang ini dari klik kanan. Sampai situ, dari CMD ini sama Windows. Ada yang mau ditanyain tidak? Pelajaran kita ini seharusnya menarik nih. Kalau misalnya kita belajar langsung, kita bisa praktek mempelajari ulang tentang Microsoft DOS. Nah, saya mau tanya sedikit nih. Sekarang itu zamannya Windows, atau biasa di sekarang Windows 10, benar kan? Kenapa udah zaman secanggih ini, kita wajib atau di setiap Windows itu, Windows 10, di setiap komputer atau PC kita, memiliki CMD, tetap ada CMD. Ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa masih ada CMD? Padahal kan sekarang udah zaman modern. Membuat folder tinggal klik-klik doang, maka muncul. Ada yang tahu tidak? Kalau nggak ada yang tahu, mungkin minggu depan lah ya, waktu kita membahasnya. Mana tahu ada yang bisa menjawabnya, saya akan tulis namanya nih. Kenapa udah di zaman modern ini? Nah, saya screen dulu. Nah, minggu lalu kan ketepatan kita puasa, benar ya? Hari pertama puasa, jadi kita libur. Nah, terakhir topik kita sampai di Microsoft DOS, benar nggak? Benar ya? Nah, untuk ini biar kita habisin bersama dengan kelas 8C materinya. Ini saya menjelaskannya singkat saja ya. Terus masuk kita ke topik selanjutnya. Oke. Nah, kita terakhir di Microsoft DOS yang membuat dokumen baru. Oke. Nah, kita masuk. Ini udah lewat 32 dan orang yang masuk juga udah 23 orang. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, oke. Yang kedua itu Windows. Oke. Microsoft Windows. Saya bikin mikrofon. Halo, siapa yang ini kosen ya? Udah mute all ini dari sini tidak bisa. Tolong dong yang ini biar dimatiin. Oke. Selanjut aja ya. Nah, Microsoft Windows atau sistem operasi Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI atau Graphical User Interface. Nah, ini saya rasa ini udah sampai sini kita ya. Kita masuk ke sini saja. Oke, Android. Oke, sistem operasi mobile. Nah, yang pertama itu adalah Android.
Nah, ada mati suaranya. Yang pertama, Android adalah sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone. Awalnya, sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Oke. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama sistem operasi berupa camilan manis di setiap versi terbarunya. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya adalah 1.5 dan mulai menggunakan nama Cupcake sebagai nama versi. Hingga akhirnya yang terakhir adalah Android 10 tahun 2019 yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya. Nah, kalau kita membahas soal Android, di sini siapa saja yang menggunakan Android? Dari 28 orang ini, berapa orang pengguna Android, berapa orang pengguna Felicia, berapa orang Sir. nih? Ya, sir. Banyakan pengguna Android ya. Sir. Ya, kenapa? Sir. Kenapa ini, Sir? Kalau iOS itu Apple kan, sir? Ya, benar. iOS itu adalah Apple. Nah, kita selanjutnya baru kita bahas ke bagian Apple. Oke, selanjut dulu ya. Nah, yang kedua. Oke, itu adalah Symbian. Ponsel genggam pada tahun sebelum maraknya atau pada tahun sebelum viralnya HP berteknologi touchscreen. Kita pasti akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi Symbian dalam perangkatnya. Namun sistem operasi ini akan kian ditinggalkan setelah munculnya Android, iOS, dan Windows Phone. Nah, di sini, siapa yang pernah memakai ini? Ini biasanya di Nokia nih, saya pernah sampai memegang juga. Sudah pernah sampai di sini. Waktu TK, sir. Waktu TK. Wow, keren ya, waktu TK udah pakai yang seperti begini. Dia tampilannya itu udah seperti touchscreen. Oke, benar ya? Nokia pernah. Oke, nah ini tampilannya seperti touchscreen. Benar ya, ini tampilannya seperti touchscreen, tapi dia hanya bisa tampilannya saja. Jadi kita bisa memakainya melalui tombol-tombolnya. Oke, benar ya yang saya bilang. Sebentar. Nah, oke. Nah kita lanjut ya. Sampai sini berarti nggak ada pertanyaan ya soal Symbian Phone atau sistem operasi Symbian. Oke, kita lanjut. Yang ke selanjutnya, yang ketiga, itu adalah Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan sistem operasi ini, namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS yang kian tak terbendung hingga kini. Oke, nanti kita baca dulu, baru saya jelasin sedikit. Oke, nah yang keempat adalah BlackBerry sistem operasi. Perangkat BlackBerry adalah salah satu perangkat yang sangat populer. Bisa dikatakan menjadi perangkat peralihan antara model seluler lama era Nokia dengan ponsel terbaru milik Samsung. Sistem operasi BlackBerry juga sempat disematkan pada ponsel terbaru mereka berteknologi touchscreen. Alih-alih mampu memberikan alternatif pilihan bagi dunia smartphone. BlackBerry justru makin terpuruk dengan berkembangnya ponsel Android. Konsumen sudah terlalu nyaman dengan berbagai fitur dan aplikasi yang disediakan oleh Android dan Play Store. Nah, di sini saya mau bertanya, dari ketiga ini, Symbian, Windows Phone, dan BlackBerry sistem operasi, kenapa ditinggalkan atau kenapa tidak bisa berkembang sama seperti Android dan iOS atau iPhone? Siapa yang tahu nih? Ada yang bisa kasih penjelasan kenapa dari ketiga ini bisa kalah dengan Android dan dari iPhone? Karena ruang penyimpanannya masih terbatas, sir. Oke, kalau masalah ruang penyimpanan Android pun kalau misalnya harganya murah, itu ruang penyimpanannya juga sedikit ya, benar ya. Semakin mahal harga yang kita beli, biasanya itu akan mendapatkan penyimpanan yang semakin besar. Oke.
Alasan yang pertama, Symbian ini kenapa ditinggalin? Karena dia hanya berupa penampilannya yang modern, tapi tidak bisa menggunakan touchscreen. Benar ya? Dia sudah seperti begini, tapi dia ditinggalkan karena dia tidak berkembang. Oke, yang ketiga, Windows Phone juga sama, dia sudah touchscreen. Benar ya? Di sini Nokia sudah memakai yang touchscreen. Tetapi kelemahannya adalah semuanya seperti begini. Jadi bagi pengguna baru itu jadi sulit dipakai. Karena ini tombol apa, dia tidak akan bisa mengerti. Semuanya warna merah, ini entah tombol telepon, rupanya lari ke yang lain. Ini rupanya SMS, ini sama dengan ini SMS rupanya. Rupanya larinya ke yang lain. Sampai di situ, ada yang boleh tanya? Tidak ya? Saya kasih penjelasan yang mudah. Nah, BlackBerry Smartphone. Nah, ini adalah aplikasi pertama yang menggunakan touchscreen. Dan dari BlackBerry inilah maka muncul seperti Line, WhatsApp, Twitter, Telegram. Benar ya? Nah, ini adalah aplikasi pertama yang menggunakan ID. Oke. Nah, setelah munculnya ini, maka muncullah aplikasi lainnya. Yang paling terkenal kemarin adalah Line. Nah, semakin berkembangnya zaman, karena Line banyak booknya atau biasa itu bisa diedit-edit atau gimana, semua beralih kepada WhatsApp. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Kenapa ini bertiga ketinggalan zaman? Ada ya. Nah, kita lanjut yang ke sini. Ini yang paling seru nih. Saya menjelaskannya sekilas, tapi semuanya saya harap mengerti ya. Biar kita samain materinya dengan yang lain. Nah, sama kelas 8C. Nah, kita masuk ke Android versus iOS. Di sini ini adalah pertanyaan yang paling enak. Dari 31 orang ini, berapa orang pengguna Android, berapa orang pengguna iOS atau iPhone? Boleh dibuat di chat biar saya tahu. Mungkin ada beberapa yang pengguna iOS atau iPhone. Gimana? Nggak ada yang mau jawab ya, tadi seru nih. Padahal seharusnya ini topik yang seru kita bahas. Nah, saya mau bertanya dikit nih sama murid kelas 8A sama kelas 8B. Aku Android se-Android, oke. Kenapa paling banyak orang di dunia itu menggunakan Android daripada iPhone? Jawaban pertama ada yang bisa tahu? Kenapa nih bagi yang pengguna Android? Baterai tahan lama, Sir. Baterai tahan Tahan lama. lama, Sir. Baterai. Baterai tahan lama. Nah, kalau iOS, kalau yang paling pertama itu dilihat bagi orang Indonesia itu adalah harga. Benar ya? Nah, Rico juga bilang sama Lebih SKS, murah Android, Sir. lebih murah Android daripada iOS. Oke. Nah, karena harganya yang terjangkau, orang Indonesia lebih memilih Android. Oke, sampai situ paham ya? Nah, tapi kenapa harga iPhone mahal? Itu karena dia memberikan poin-poin yang lebih bagus daripada Android. Oke, salah satunya adalah kamera. Oke, sampai sekarang contohnya ini. Kamera yang terbaru sekarang itu adalah seperti Redmi Note 10. Dia bisa sampai 108 megapiksel. Oke. Nah, jika kita bandingin dengan produk iPhone yang udah seperti iPhone 8 atau 9 atau 7, bahkan masih lebih bagus produknya iPhone. Oke. Nah, itulah yang membuat dia masih lebih menang. Biarpun dia sudah ketinggalan, tetapi produknya itu adalah bukan produk sembarangan. Oke. Nah, yang kedua, kenapa produk iPhone di luar negeri lebih terkenal daripada Android? Ada yang tahu? Kenapa produk iPhone lebih terkenal di luar negeri daripada di Indonesia? Nah, kalau tadi masalah harga, itu oke. Dan kebetulan iPhone itu adalah merek luar negeri. Kalau saya tidak salah itu adalah merek Amerika ya, biar kelihatan keren. Nah, oke, keren itu mungkin adalah memang perlu ya. Keren itu perlu dan mungkin bisa menaikkan derajat kita. Wah, ini pakai iPhone ini keren nih, begitu ya. Nah, kebetulan adalah iPhone ini adalah milik Amerika. Dan wajar saja kalau di Amerika. Oke, made in California. Nah, California itu dari mana nih? Reno. Oke, Amerika ya, benar ya. Nah,
Ya itulah makanya kenapa iPhone itu paling banyak digunakan karena memang asalnya dari luar negeri. Dan kenapa bisa sampai di Indonesia lebih mahal lagi? Karena namanya produk asing. Oke, nah alasan pertama kenapa iPhone itu atau iOS itu paling banyak digunakan adalah karena pertama, iPhone itu adalah sistem operasi tunggal dan Android itu adalah sistem operasinya saja. Paham sampai situ? iPhone adalah sistem operasi tunggal. Kenapa saya bilang operasi tunggal? Pernah tidak melihat sistem operasi iPhone atau sistem operasi iOS dipakai oleh merek lain? Pernah tidak? Contohnya dia sistem operasi seperti begini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti sistem operasi yang ada di pada iPhone ini atau pada Apple. Pernah tidak kita melihatnya pada Samsung, laptop Samsung atau laptop Asus atau PC yang lain? Pernah tidak? Nggak pernah ya. Dia hanya ada di macOS. Makanya di sini sebuat itu adalah eksklusif. Dia hanya dimiliki oleh perangkat Apple saja. Sedangkan Android itu adalah sistem operasinya, tetapi dia bisa dipakai oleh hampir semua merek smartphone. Benar ya? Nah, coba saya tanya, selain iPhone, semua itu menggunakan sistem operasi apa? Android ya, contohnya tadi kayak Xiaomi, Asus, Samsung, dan lain-lain. Oke, saya ulang. Ada yang satu hal yang perlu kita pahami dengan jelas, yang tidak ada namanya smartphone resmi untuk Android. Tidak ada namanya smartphone resmi untuk Android. Sama halnya dengan komputer resmi Windows. Oke. Android hanyalah sebuah nama sistem operasi mobile. Android itu hanyalah sebuah nama mobilenya atau sebuah sistem operasinya, tetapi bukan sebuah merek. Oke. Oke. Oleh karena itu akan menjadi debat dan akan membandingkan secara langsung antara si Android dan juga si iPhone. iPhone terkenal bekerja lebih intuitif, lebih bagus daripada smartphone berbasis Android. Itu karena sistem operasi iPhone didesain sedemikian rupa agar bisa lebih maju daripada Android. Nah, di sini saya mau bertanya sedikit lagi tentang iOS versi Android. Kalau misalnya ada updatean terbaru dari aplikasi, mana yang duluan dapat updateannya? iOS atau Android? iOS ya, benar ya, atau si iPhone ini adalah yang paling duluan dapat updatean. Nah, itulah yang membuat dia lebih mahal. Atau contoh kecilnya itu seperti Instagram. Semua ini memakai Instagram ya. Semua sudah mengikuti zaman modern. Nah, pernah tidak melihat kalau misalnya kita follow orang luar negeri atau artis luar negeri? Oke, kita follow dia, dia membuat sebuah SG atau snapgram. Dia menggunakan dari Instagramnya itu ada lagunya. Oke, pernah tidak dengarnya? Atau pernah dilihat tidak? Dia membuat SG atau snapgram. Kemudian ada lagunya, tetapi pas kita putar di Indonesia, bacanya itu tidak support oleh Indonesia atau tidak support oleh smartphone kita. Itu karena itu adalah produk, nah pernah sana. Itulah yang dimaksud adalah iOS itu lebih unggul karena dia memiliki produk-produk yang tidak dimiliki oleh oleh Android-nya sendiri. Oke, sampai situ paham ya? Berarti dari sini kita tahu kalau iPhone itu lebih unggul daripada Android. Unggulnya yang pertama tadi adalah karena dia adalah produk tunggal, sedangkan ini hanyalah sistem operasinya saja. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain tentang ini? Tidak ada lagi ya? Semua udah mengerti tentang ini. Nah, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua. Topik kita yang kedua, yaitu tentang kita pembahasannya tentang ini, butik. Oke. Topik yang kedua itu adalah butik.
Kemarin waktu yang pertama, saya sudah menjelasin tentang booting ya sebelum kita masuk ke dalam sistem operasi desktop atau sistem operasi Windows. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu pengertian booting? Kemarin kita sudah bahas nih, mungkin 3 minggu lalu ya, atau 2 minggu yang lalu. Apa itu booting? Ada yang tahu? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Reboot, sir. Oke. Reboot sama booting itu berbeda ya, mengulang sistem. Nah, kalau mengulang sistem itu biasanya disebut itu adalah restart. Oke. Nah, kurang tepat ya, Clarice sama Felicia. Nah, booting itu adalah proses waktu penghidupannya sebuah komputer atau smartphone. Nah, oke, saya jelasin dulu. Oke, nah Angel benar. Sama Reno benar ya. Ini. Oke, kita lanjut. Wah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya lanjut ya. Nah, kita bahas itu yang pertama itu adalah booting. Apa itu booting? Yang kedua, proses-proses booting. Yang ketiga, fungsi-fungsi booting. Yang keempat adalah jenis-jenis booting. Oke, yang pertama. Nah, ini adalah booting. Ketika waktu menghidupkan sebuah komputer, smartphone. Tampilannya seperti ini. Kalau komputer seperti ini atau laptop, kalau HP itu bacaannya biasanya adalah merek HP kita sendiri. Oke, entah iOS gambar Apple di sini atau ada tulisannya Samsung dan sebagainya macam. Paham ya? Inilah yang disebut adalah booting. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama booting. Nah, Jonathan boleh dibaca Jonathan? Jonathan Marpau. Pengertian, booting adalah proses di mana seluruh hardware dan software yang ada di sistem komputer dibaca saat komputer pertama kali dihidupkan untuk memastikan bahwa komputer sudah siap untuk digunakan. Singkatnya, booting ini merupakan langkah pertama yang dilakukan saat komputer dioperasikan. Sebagai booting ini berlangsung secara otomatis ketika komputer. Oke, rupanya di rumah Jonathan lagi ribut ya. Nah, di sini udah jelas, saya udah buat. Booting adalah proses di mana seluruh hardware atau software yang ada pada sistem komputer saat pertama kali dihidupkan. Hardware itu adalah perangkat keras, benar ya? Dan software itu adalah perangkat lunak. Nah, jadi ketika kita memasukkan aliran listrik, kepada hardware dan softwarenya, dia akan terbentuk seperti begini. Itu kalau dia seperti begini, itu berarti dia adalah prosesnya berjalan dengan lancar. Oke, sampai situ paham ya. Kalau misalnya dia tidak berjalan dengan lancar, maka akan nampak seperti begini. Oke, sebentar. Nah, seperti begini ya. Nah, ketika ada softwarenya atau hardwarenya, perangkat kerasnya, dia tidak bisa dibaca, tidak bisa masuk aliran listrik, maka dia akan muncul tampilan seperti begini. Your PC run into a problem. Ada kendala dan diminta untuk kita restart. Nah, restart itulah yang disebut dengan warm booting. Nah, cold booting itu adalah ini, warm booting adalah restart. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kita masuk ke sini. Proses booting itu gimana? Oke. Proses booting itu yang pertama, saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong. Oke. Saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong. Perintah yang bisa dieksekusi oleh prosesor belum tersedia. Oleh karena itu, prosesor diprogram untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS, Basic Input Output System, ROM. Pada alamat itu ada sebuah instruksi yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS, kemudian prosesor akan menjalankan Power on Self Test atau POS, yaitu pemeriksaan kondisi hardware yang terhubung pada komputer. Nah, di sini pada bagian yang pertama ini, itu mungkin kurang bisa dipahami, tapi di sini saya sudah mempertebal tulisannya. Kalau fungsi yang pertama itu adalah ini, prosesor akan menjalankan Power on Self Test, POS, yaitu pemeriksaan kondisi hardware yang terhubung pada komputer. Ketika ini sudah aman, ketika ini semua sudah dialirin listrik, maka dia akan masuk ke tahap yang kedua. Oke, sampai situ paham ya? Masuknya aliran listrik untuk melihat
apakah hardware atau softwarenya itu berjalan dengan lancar, maka dia akan masuk kepada tahap yang kedua. Nah, tahap keduanya itu adalah BIOS akan mencari video card. Kemudian sistem BIOS menjalankan video card BIOS tersebut. Lalu video card pun masuk ke tahap inisialisasi. Nah, video card itu adalah seperti begini. Oke. Nah, video card ini adalah seperti begini. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya itu adalah untuk menjalankan, masuk ke tahap inisialisasi. Nah, ketika semuanya ini berjalan dengan lancar, maka video card inilah yang bertugas untuk memunculkan grafik atau memunculkan tampilan layar. Nah, jadi untuk memunculkan yang ini, itu adalah tugasnya dari video card tadi ya. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, tugas dari video card itulah yang menunjukkan ini. Menunjukkan ini atau tadi tampilan yang restart yang ini. Sampai di sini. Ada yang mau ditanya tidak? Dari yang dua pembahasan ini. Atau saya ngomongnya kecepatan atau bagaimana ini? Paham tidak yang saya jelasin? Saya harap paham ya. Atau saya mau jelasin lagi sekali lagi atau gimana nih? Oke, saya jelasin ulang atau gimana? Udah paham lah ya? Mungkin. Oke, kita masuk yang ketiga. Sini udah saya jelasin juga, udah mempertebal. Saya harap ini sudah mudah dipahami. Yang ketiga, setelah munculnya tadi tampilannya, yang tulisannya tadi, Windows-nya sudah aman dan bisa dimasukkan. Kemudian kita yang ketiga, BIOS memeriksa ROM pada hardware yang lain, apakah BIOS tersendiri atau tidak. Jika ada, maka akan turut dieksekusi. Selanjutnya, BIOS akan melakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan lagi. Contohnya memeriksa besarnya memori dari jenis memori. Untuk kemudian BIOS memeriksa hardware yang lain seperti disk, lalu mencari disk di mana proses boot dilakukan, yaitu mencari boot sektor. Boot sektor ini dapat berada di hard disk atau floppy disk. Nah, saya mau bertanya, ROM itu apa artinya? Dan RAM itu apa artinya? Ada yang tahu? RAM itu apa? ROM itu apa? Atau ada yang tahu fungsinya apa itu? Apa itu fungsinya ROM? Apa itu fungsinya RAM? Nah, contohnya gini, ketika kita ingin membeli smartphone atau ketika kita membeli handphone, kenapa yang paling kita cari itu ada 4? Benar ya? Yang pertama itu adalah kamera, yang kedua itu RAM, yang ketiga baterai, yang keempat penyimpanan. Kenapa kita memilih 4 ini? Oke lah, kalau kamera sama penyimpanan, itu saya rasa semua sudah paham apa artinya. Oke, media penyimpanan RAM. Nah, oke, RAM sama ROM itu benar sama-sama media penyimpanan ya, Claris. Nah, yang mau saya tanya itu, ROM itu bersifatnya gimana? ROM itu bersifatnya itu adalah permanen, atau dia lebih lama disimpan media penyimpanannya. Sedangkan RAM itu media penyimpanannya hanya sementara. Oke. Nah, contoh ROM itu seperti begini. Saya udah buat file PowerPoint-nya seperti begini. Oke. Nah, ketika saya udah buat dan kemudian saya matikan komputernya. Oke, paham sampai situ? Ketika sudah dimatikan dan hidupkan kembali. Nah, saya ingin memunculkan kembali PowerPoint-nya. Disitulah adalah tugasnya si ROM. Oke, tugasnya si ROM lah yang akan memunculkan. Karena dia media penyimpanan yang bersifat permanen. Oke. Nah, sedangkan RAM itu bersifat sementara. Dia hanya bisa digunakan ketika layar laptop kita atau HP kita atau apapun itu hanya ketika waktu hidup saja. Oke. Tetapi ketika kita sudah mematikannya, dia akan hilang atau terhapus. Oke, saya kasih contoh seperti begini aja. Kalau misalnya kita dari HP nih, sebentar. Saya buka contohnya begini ya. Saya kasih contoh dulu. Nah, oke. Saya buka seperti begini. Nah, inilah yang biasanya digunakan oleh oleh RAM. Oke. Besar tadi HP saya nge-lag gitu. Nah, oke. Nah, inilah yang biasa digunakan oleh RAM. RAM itu adalah penyimpanan untuk gininya. Dia bersifat sementara.
Oke, sampai sini paham ya? Ketika kita mematikannya, apakah waktu kita menghidupkannya aplikasinya tetap berjalan atau tidak? Tidak ya? Nah, ini adalah fungsi RAM-nya. Dia itu penyimpanan bersifat sementara. Apa yang kita buka, maka dia akan bisa terbuka. Oke, sampai situ paham ya? Sedangkan ROM itu dia bersifat permanen. Nah, Instagram contohnya, Instagram saya itu masukkan ada ID password. Nah, ketika kita mematikan HP kita dan menghidupkan kembali, ketika kita membuka Instagram, apakah ID sama passwordnya tetap ada atau gimana? Atau langsung keluar sendiri atau gimana? Tetap ada ya, benar ya? Nah, itu adalah fungsinya si ROM ini, dia bersifat permanen. Apa yang kita simpan, dia tetap akan berada di dalamnya. Nah, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ada yang mau ditanya tidak dari sekitar ini? Proses bootingnya, pengertian, atau tentang ROM dan RAM. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Paham semua ya?